Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Uriza Sativa dari tim KKN UGM 2021 dengan kode YO058 yang berlokasi di Cangkringan, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara pemanfaatan barang bekas sebagai media budidaya ikan cupang di Padukuhan Kauman, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan. Ya, untuk tujuan program kerja ini adalah untuk mengedukasi masyarakat Padukuhan Kauman dalam memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan media budidaya ikan cupang dan dalam rangka untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan memanfaatkan sampah anorganik. Ya, apa itu ikan cupang dan apa manfaatnya? Ikan cupang adalah ikan hias air tawar yang habitatnya ada di danau dan sungai di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di Indonesia, Thailand, Malaysia, Brunei, Singapura, dan Vietnam. Ikan cupang yang ada saat ini merupakan hasil persilangan genetik yang menghasilkan berbagai macam jenis ikan cupang. Ikan cupang dikategorikan berdasarkan bentuk sirip dan warna. Untuk jenis ikan cupang berdasarkan bentuk sirip digolongkan menjadi beberapa jenis, seperti ikan cupang half moon, ikan cupang melakat, dan ikan cupang crown tail. Sedangkan untuk ikan cupang berdasarkan warna, seperti ikan cupang blue rim, cupang avatar, cupang koi, dan cupang nemo. Ikan cupang dimanfaatkan sebagai ikan hias dan menjadi salah satu bisnis perikanan yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan banyaknya peminat ikan cupang mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain itu, proses budidaya ikan cupang juga tergolong mudah dan tidak memerlukan banyak biaya. Ada berbagai macam barang bekas yang dapat dimanfaatkan sebagai media budidaya ikan cupang, seperti styrofoam, botol bekas, ember bekas, dan kaleng cat bekas. Ember bekas dapat kita manfaatkan sebagai media pemijahan indukan ikan cupang. Benih ikan cupang yang sudah berumur 7 hari dapat kita pindahkan ke media yang lebih besar seperti styrofoam. Styrofoam digunakan sebagai media pembesaran ikan cupang karena ukurannya lebih besar dan stabil akan suhu, sehingga benih ikan cupang tidak mudah stres dan mati. Styrofoam digunakan sebagai media pembesaran untuk ikan cupang yang berumur 7 hingga 90 hari. Untuk jumlah maksimal penebaran benih ikan cupang dalam satu styrofoam ukuran 50 x 80 cm sebanyak 300 benih. Untuk botol plastik dan kaleng cat bekas dapat kita manfaatkan sebagai media pembentukan warna dan sirip pasca pembesaran ikan cupang di styrofoam. Ikan cupang yang sudah berumur 3 bulan akan dipisahkan ke dalam botol dan kaleng bekas. Selain untuk mempercepat pembentukan sirip dan warna, pemisahan ikan cupang ini juga bertujuan untuk mengantisipasi agar ikan cupang tidak mengalami kerusakan tubuh dan sirip dikarenakan ikan cupang yang bersifat teritorial dan agresif. Setelah kita membahas berbagai macam barang bekas yang bisa digunakan untuk budidaya ikan cupang, selanjutnya saya akan mengulas mengenai bagaimana cara budidaya ikan cupang yang baik dan benar. Proses pertama adalah pemijahan. Pemilihan indukan berkualitas sangat mempengaruhi proses pemijahan. Indukan ikan cupang yang baik adalah ikan cupang yang sudah berusia lebih dari 6 bulan. Pada usia ini, sel telur dan sel sperma ikan cupang sudah matang dan akan menghasilkan benih ikan cupang yang tahan penyakit dan tidak mudah mati. Tahap selanjutnya adalah membedakan ikan cupang jantan dan betina. Ikan cupang jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dengan sirip yang lebih lebar. Sedangkan ikan cupang betina memiliki tubuh bulat, sirip tidak terlalu besar, dan kurang agresif. Pemijahan ikan cupang dilakukan dengan menyatukan indukan jantan dan betina dalam wadah ember bekas. Kita juga bisa menambahkan tanaman air dan daun ketapang sebagai tempat merekatnya telur. Proses pemijahan ini berlangsung sekitar 2 x 24 jam. Selama proses pemijahan, kita tidak boleh membuka wadah pemijahan dan memberi makan indukan. Tempatkan indukan ikan cupang pada tempat yang gelap dan bersuhu stabil. Hal ini untuk menghindari ikan cupang stres dan mengakibatkan telur bisa dimakan dan proses pemijahan gagal. Jika pemijahan berhasil, maka telur akan nampak pada sekitar gelembung udara yang dibuat oleh indukan jantan. Setelah telur berhasil dibuahi, langkah selanjutnya adalah memisahkan indukan betina dan memberikan indukan jantan untuk merawat telur hingga menetas. Telur ikan cupang akan menetas 2 x 24 jam. Setelah menetas, kita bisa memberi makan benih ikan cupang dengan kutu air. Pastikan indukan jantan tetap berada dan merawat benih ikan cupang hingga umur 7 hari.
setelah 7 hari, kita bisa memisahkan induk jantan dan memindahkan benih ikan cupang ke styrofoam. Sebelum menempatkan benih ikan cupang pada styrofoam, terlebih dahulu kita menempatkan daun pisang kering pada media tersebut. Daun pisang kering bertujuan untuk menstabilkan suhu dan pH air agar benih ikan cupang tidak stres dan mengalami kematian massal. Pembesaran pada styrofoam berlangsung selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, kita bisa memindahkan ikan cupang pada botol bekas maupun cat kaleng bekas. Tujuannya adalah untuk mempercepat mutasi dan membentuk mental ikan cupang. Ikan cupang akan siap jual pada umur 4 bulan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara merawat ikan cupang yang baik dan benar. Merawat ikan cupang tidaklah terlalu susah dibandingkan dengan ikan koi atau ikan arwana. Ikan cupang tidak memerlukan aerator untuk menambah oksigen terlalu dalam air. Hal ini dikarenakan ikan cupang mampu bertahan hidup di keadaan minim akan oksigen. Langkah perawatan selanjutnya adalah memberikan daun ketapang kering. Daun ketapang kering berguna sebagai penyetabil pH air. Hal ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan ikan cupang dan menjauhkan ikan cupang dari serangan penyakit. Dengan kadar pH air tertentu, bakteri tidak dapat hidup sehingga ikan cupang dapat tetap sehat. Cara merawat ikan cupang selanjutnya adalah memberikan tanaman air pada wadah pemeliharaan. Tanaman air dapat berguna untuk menambahkan oksigen terlarut dalam air. Pemberian tanaman air peruntukan untuk ikan cupang yang masih kecil yang ada dalam styrofoam. Untuk ikan cupang yang sudah dipindahkan ke botol, maka tidak perlu diberikan tanaman air. Selain untuk menambah oksigen terlarut dalam air, tanaman air juga bertujuan untuk menstabilkan suhu dan menghindarkan langsung ikan cupang dari paparan matahari. Selain beberapa perawatan tersebut, pergantian air dalam pemeliharaan ikan cupang juga harus perlu diperhatikan. Untuk ikan cupang yang ada di styrofoam, maka pergantian air dilakukan selama sebulan sekali. Sedangkan untuk ikan cupang yang ada di botol dilakukan setiap seminggu sekali. Tahapan selanjutnya dalam proses budidaya ikan cupang adalah pemilihan pakan terbaik untuk pertumbuhan ikan cupang. Ikan cupang dapat kita beri makan berupa jentik nyamuk, cacing sutra, pelet, dan kutu air. Untuk ikan cupang yang baru menetas, kita bisa memberikan kutu air sebagai makanan pertamanya. Hal ini karena ukuran kutu air yang sangat kecil sehingga sesuai dengan bukaan mulut ikan cupang. Kutu air dapat kita berikan hingga ikan cupang berumur 1 bulan. Setelah 1 bulan, makanan terbaik untuk ikan cupang adalah cacing sutra dan pelet. Cacing sutra dan pelet sangat baik untuk mempercepat pertumbuhan ikan cupang. Hal ini dikarenakan cacing sutra dan pelet memiliki kandungan karbohidrat dan lemak yang tinggi sehingga dapat membantu mempercepat pertumbuhan ikan cupang. Untuk ikan cupang umur 3 bulan atau yang sudah dipindahkan dalam botol, maka makanan terbaiknya adalah jentik nyamuk. Jentik nyamuk sangat baik untuk mempercepat pembentukan warna dan sirip ikan sehingga ikan cupang lebih cepat tumbuh besar, cantik, dan siap dijual. Nah, itulah ulasan mengenai bagaimana cara memanfaatkan barang bekas untuk media budidaya ikan cupang. Semoga informasi ini dapat membantu Anda dan bermanfaat bagi warga Padukuhan Kauman, Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan. Salam Bahari, Universitas Gajah Mada selalu siap untuk melayani negeri. Terima kasih.